semua orang tuh benar-benar nggak percaya dengan apa yang udah dilakukan sama ibu kandungnya ini. Dan kemudian polisi datang, kemudian dia pun mengakui perbuatannya. Hai cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini cuy? Semoga tentunya baik-baik aja dan happy selalu. By the way, kali ini aku akan kembali mengajak kalian ke segmen termuram Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal yang seram dan juga unik cuy. Karena kenapa? Jarang banget yang namanya ibu kandung yang melahirkan anaknya sendiri itu tega sama anaknya. Nah, jadi kita bakalan membahas hal ini di segmen termuram. Langsung aja Teknik ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi kekerasan rumah tangga itu nggak cuman antara suami dan juga istri, tapi juga antara orang tua kepada anaknya. Salah satunya kisah yang terjadi di Rusia, seorang ibu yang bernama Yulia. Yulia merupakan seorang ibu yang berusia 37 tahun dan dia memiliki 2 orang anak, yang salah satunya itu berusia sekitar 13 tahun. Dan Yulia ini udah nggak punya suami lagi cuy. Kemudian Yulia menjalani suatu hubungan terlarang dengan seorang pria yang udah beristri, yang kemudian di dalam hubungan terlarangnya ini Yulia dan pria tersebut melakukan hal-hal di luar batas yang membuat Yulia hamil cuy. Dan kemudian Yulia ini benar-benar pusing banget saat mengetahui bahwa dirinya hamil. Nah, tapi karena dia itu benar-benar pengen merahasiakan hubungannya dan juga nggak mau semua orang tahu, dia pun memilih tetap mengurusi kehamilannya ini di dalam rumah sampai orang-orang tuh nggak tahu yang terjadi sama dia. Dan kemudian dia melahirkan seorang bayi yang bernama Katia. Karena Yulia ini merasa tertekan dan juga merasa semakin takut orang bakalan tahu apa yang udah dia lakukan, yang membuat dia itu jadi benar-benar tega banget sama Katia. Pada awalnya Yulia berencana untuk menyingkirkan nyawa dari Katia, anak kandung yang dia lahirkan ini. Nah, tapi kemudian ketika dia berusaha untuk membunuh Katia, tapi masih tetap ada naluri seorang ibu yang ngebuat dia tuh jadi nggak tega untuk ngebunuh bayi kecilnya ini yang baru dia lahirkan. Tapi cuy, rasa takut ketahuan yang ada di dalam hatinya itu lebih besar daripada kasih sayangnya terhadap anaknya yang dia lahirkan ini. Kemudian cuy, Yulia pun menaruh Katia, bayi kecilnya ini, di dalam sebuah tas olahraga gitu, ditaruh di dalamnya dan kemudian dimasukkan di dalam lemari dan dibiarkan. Dan di sana Yulia itu udah berharap bahwa bayinya ini pastinya akan mati kelaparan kan, dan juga mungkin mati kedinginan karena dia nggak kasih baju sehelai pun cuy. Walaupun cuy nggak dikasih baju ya bayi tersebut, tapi sempat dikasih kayak popok gitu doang supaya kalau misalnya buang air itu nggak mengotori lemarinya ataupun tas tersebut. Dan kemudian cuy, waktu pun terus berjalan. Yulia pun selalu berharap bahwa bayinya ini akan mati dengan sendirinya. Nah, tapi ternyata cuy, anak Yulia yang berusia sekitar 13 tahun tersebut, dia mengetahui apa yang dilakukan mamanya ini. Nah, tapi anak-anaknya ini diancam untuk tidak memberitahu ke siapapun, dan juga diancam untuk jangan pernah menolong bayi tersebut. Nah, kemudian anaknya yang berusia 13 tahun itu merasa kayak bener-bener kasihan sama adik bayinya itu, yang kemudian kalau misalnya dia makan, sisa-sisa makanannya itu secara diam-diam dia berikan ke lemari tersebut. Dan juga sisa-sisa minuman itu cuman air putih doang. Sedangkan kita tahu bahwa adik kecil, bayi kecil yang baru lahir, yang umurnya masih sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan itu pastinya membutuhkan ASI, membutuhkan susu. Nah, tapi bayi tersebut hanya bertahan dengan air putih doang cuy. Dan kemudian sisa-sisa makanan dari sang kakak. Karena kan sebenarnya kakaknya ini juga masih kecil kan cuy, masih sekitar 13 tahun. Jadi hatinya itu juga masih benar-benar baik banget. Dan dia masih merasa khawatir banget sama adiknya yang masih bayi ini. Bahkan cuy, selama 6 bulan berjalan, anak tersebut selalu membantu adik kecilnya ini. Jadi kayak sisa-sisa makanan selalu dikasih, walaupun enggak setiap hari cuy. Jadi bayi kecil ini tuh enggak makan setiap hari, melainkan kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Tapi cukup untuk membuat dia bertahan hidup.
Entahlah ya cuy, apa yang ada di otak ibu kandungnya ini sampai dia benar-benar melupakan anaknya yang ada di lemari tersebut, dan dia tetap yang kayak menjalani hidupnya dengan biasa. Bahkan 6 bulan kemudian setelah dia melahirkan anak tersebut, dan si anak yang bernama Katia itu masih ada di dalam lemari ya cuy. Ibu ini mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang ke-13 dan kemudian mengundang banyak orang tuh ke rumahnya. Nah, pas orang-orang tuh lagi ngumpul kan cuy di rumahnya, jadi kayak rame, ada yang duduk di sini, duduk di situ. Nah kemudian ada beberapa orang yang merasa mendengar suara tangisan bayi dan merasa curiga bayi tersebut ada di dalam lemari. Jadi awalnya cuy, salah satu dari undangan pesta tersebut sengaja menjauhkan diri dari yang lain untuk menghabiskan sebatang rokok gitu. Jadi dia mau ngerokok jadi agak jauh dari tamu yang lain. Dan kemudian dia ngedengar suara itu, barulah dia ngelapor ke orang-orang lain untuk ngajak orang-orang datang ke sebuah ruangan, dimana di ruangan itu ada lemari. Dan posisinya juga pasti panik kan cuy, kalau misalnya kita sendiri ya ngedenger kayak suara bayi nangis di dalam lemari, walaupun itu lemari orang, kita pasti berusaha kayak ngebuka kan, karena apakah ini ada hal-hal yang gak beres gitu kan. Jadi beberapa orang yang ada di pesta tersebut kemudian mendekati lemari itu dan tetap ngedengar, dan akhirnya mereka pun ngebuka lemari itu cuy. Jadi tanpa sepengetahuan dari Yulia sang ibu ya, banyak orang yang udah ngebuka lemari tersebut dan menemukan seorang bayi di dalam sebuah tas yang keadaannya tuh udah sangat mengerikan banget cuy. Dimana bayi tersebut memiliki kulit yang putih dan berurat-urat gitu, badannya benar-benar kurus kering banget dengan perutnya yang udah membuncit, matanya yang membesar dan rambutnya yang udah mulai tumbuh. Dan semua orang tuh benar-benar kaget banget ngelihat keadaan bayi tersebut cuy. Nggak kebayang selama 6 bulan dia bertahan hidup di dalam lemari dan hanya mendapatkan sisa-sisa makanan dari sang kakak dan bertahan dengan air putih aja cuy. Semua orang tuh benar-benar kaget, dan bahkan Yulia sendiri juga kaget melihat anaknya ini masih hidup ternyata. Dan kemudian cuy, pesta pun jadi kacau ya kan dengan penemuan bayi tersebut. Orang pun langsung lapor polisi dan langsung memanggil petugas kesehatan. Bahkan bayi ini pun dibawa dengan helikopter cuy untuk segera mendapatkan penanganan yang cepat supaya orang-orang tuh nggak kehilangan bayi ini gitu loh. Semua orang tuh benar-benar nggak percaya dengan apa yang udah dilakukan sama ibu kandungnya ini. Dan kemudian polisi datang dan langsung memeriksa sang ibu kandung, yang kemudian dia pun mengakui perbuatannya cuy. Dan dia mengakui semuanya, semua kisahnya, dimana anak tersebut memang sengaja dia taruh di situ supaya mati dengan sendirinya karena dia nggak tega buat ngebunuh langsung, tapi akhirnya dia kayak ngebunuh perlahan gitu kan. Masih syukur anak tersebut tuh masih bisa selamat. Bahkan dari pihak kepolisian sendiri cuy, Sverdlov Valery Gorelik menyatakan bahwa kejadian ini memang benar walaupun benar-benar sulit untuk dipercaya. Seorang ibu kandung yang benar-benar tega sama anaknya. Dan kemudian Yulia pun diamankan serta terancam 7 tahun penjara karena kekejamannya ini. Nah, tapi Yulia ini juga tetap selalu diawasi mentalnya dengan psikiater, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama mentalnya Yulia ini. Apakah dia ada yang terganggu gitu kan, sampai dia bisa sekejam itu sama bayi yang dia lahirkan, bayi yang nggak berdaya. Nah, kalau menurut kalian pribadi cuy, gimana tentang kisah ini? Apakah hukuman 7 tahun itu cocok buat seorang Yulia yang benar-benar kejam banget, menyimpan anaknya dalam lemari, nggak pakai baju, dan juga nggak dikasih makan sama sekali? Begitulah kisah dari sang ibu kejam ini cuy. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran, dan semoga kita juga bisa lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan dari tetangga ataupun dari orang-orang terdekat yang menyiksa anak-anak, ataupun juga nggak peduli sama anak-anak, kita yang harus peduli supaya kita menyelamatkan banyak kehidupan dari anak-anak cuy. Karena banyak banget anak-anak yang mengalami trauma di masa-masa kecilnya, seringkali dipukulin ataupun seringkali tidak diberikan kebahagiaan yang membuat dia itu sampai dewasa bisa terganggu gitu loh pemikirannya. By the way cuy sayang aku, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku dan udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tentunya cuy di subscribe, di share, dan juga selalu nonton video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih banyak cuy sayang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.